Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Oke, jika tidak memungkinkan menemukan bola roh, sebenarnya ada orang lain yang dapat menguasai formasi pembatasan. Mungkin orang ini dapat memperbaiki perlindungan pohon dunia. Nomor 7 melanjutkan. Orang yang dapat memperbaiki perlindungan pohon dunia? Apakah legenda ini benar-benar ada? Nomor 2 berkata dengan rasa ingin tahu. Karena saya berani berkata, tentu saja saya bukannya tidak memiliki bukti yang tak berdasar. Dikatakan bahwa di dunia pegunungan dan lautan, dalam hal ini yang saya maksud adalah di sana adanya jejak-jejak orang yang memperbaiki perlindungan pohon dunia. Namun kalaupun orang ini ada, itu adalah jaminan mutlak bagi dunia pegunungan dan lautan. Jadi tidak mungkin untuk membawanya ke dunia dewa abadi dan dewa iblis. Nomor 7 terus berbicara perlahan. Tapi dalam kata-katanya, pada dasarnya tidak ada solusi untuk memadamkan kekacauan di dunia kuno, dewa abadi dan dewa iblis. Mendengar itu, nomor 3 menghela nafas. Sepertinya dalam hal ini tidak ada cara untuk dapat menghentikan kekacauan di dunia dewa abadi dan dewa iblis. Namun, sebagai makhluk di sana, meskipun mereka yang tidak memiliki perlindungan pohon dunia, tetapi seharusnya mereka tidaklah lemah. Karena kekacauan ini telah terjadi dan tanpa perlindungan pohon dunia, maka kita harus berdiri dan bertarung. Jika Anda semua memiliki kemampuan ini, maka mohon bantuannya. Meskipun kita tidak tahu apa hasilnya, kita hanya perlu melakukan apa yang kita bisa lakukan. Nomor 3 berkata dengan tegas. Mendengar dari 2 orang yang berbicara, Xiaoyan tidak dapat merasakan adanya bahaya dalam kata-kata kedua orang tersebut. Jika tebakannya benar, nomor 3 tidak cukup kuat. Jika tidak, dia tidak mungkin mengajak berkomplot untuk melawan. Meskipun begitu, semua orang pasti memiliki pemahaman mereka sendiri, sehingga pasti ada pro dan kontra antara satu sama lain. Sehingga tidak dapat dinilai dalam pembicaraan ini. Namun jika dilihat dari sudut pandang ini, jika apa yang dikatakan nomor 2 benar, meskipun nomor 2 berbicara terlalu banyak, tetapi dalam kata-katanya sejalan dengan nomor 3. Sehingga nomor 3 tidak terus berbicara, karena tidak ada yang mengambil keputusan setuju atau tidak setuju keberatan. Setelah hening sejenak, sekarang giliran nomor 8 berbicara. 2 pedang yang Anda pesan, saya telah menyelesaikannya, dan saya akan menyerahkannya kepada Anda. Namun dalam pembicaraan ini, saya tidak memiliki informasi tambahan untuk dibagikan kepada kalian. Setelah nomor 8 berbicara dengan kalimat pendek, situasinya kembali hening beberapa saat. Sebelumnya akhirnya Xiaoyan berkata, "Bolehkah saya bertanya kepada Anda tentang baju besi?" Xiaoyan bertanya kepada nomor 8 karena identitas adalah pemurni senjata. Sebenarnya, saya Xiaoyan ingin tahu tentang pendapat Anda. Apakah Anda pernah mendengar bahwa pasukan dari dunia Taisu menggunakan baju besi yang disebut dengan baju besi dewa palsu? Menurut saya baju besi dewa palsu ini sangat bagus dan saya ingin membuatnya. Xiaoyan berkata perlahan, tapi dia menambahkan pertanyaan kedua. Karena jika Xiaoyan bertanya tentang baju besi dewa palsu secara langsung, mungkin semua orang akan meragukan identitasnya. Apalagi baju besi dewa palsu ini memiliki pembatasan yang kuat, dan Xiaoyan mampu mematahkan pembatasannya. Baju besi dewa palsu? Saya belum pernah mendengarnya. Jadi bisakah Anda menjelaskan baju besi dewa palsu ini secara detail? Nomor 8 menjawab Xiaoyan dengan bingung. Mendengar itu, Xiaoyan segera menjelaskan dengan segala kemungkinan. Sebelumnya, saya melihat sosok yang menggunakan baju besi dewa palsu ini. Meskipun ranah kultivasi berada ranah dewa pertempuran, tetapi dengan menggunakan baju besi dewa palsu ini,
orang tersebut dapat menggunakan kekuatan keabadian. Bahkan baju besi ini dapat diubah menjadi bola cair saat tidak digunakan. Kemudian saat baju besi ini digunakan, itu bisa langsung menutupi yang dapat menutupi sosok pemakainya. Bahkan ukurannya bisa menyesuaikan tubuh penggunanya. Bukankah baju besi dewa palsu yang Anda bicarakan seperti baju besi yang ditugaskan nomor 6 untuk saya tempah? Hanya saja namanya berbeda. Nama baju besi ini berasal dari pikiran saya yang tiba-tiba yang muncul ribuan tahun lalu, dan baju besi diberi nama baju besi dewa kematian. Jadi seperti apa yang Anda katakan, itu seharusnya berupa baju besi yang sama. Karena setelah saya memikirkannya sebentar, itu sangat akurat. Nomor 6 menjawab Xiaoyan dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan cukup tercengang, namun pikirannya juga berputar dengan cepat. Karena identitas nomor 6 sekarang tidaklah penting. Sekarang yang penting identitasnya sendiri. Bagaimanapun identitas nomor 6 sudah sangat jelas. Dalam perjalanan saya sebelumnya, saya secara tidak sengaja mendapatkan baju besi dewa palsu yang rusak, dan baju besi ini dibuang ketika saya pergi ke dunia tanpa batas. Oleh karena itu, saya mengetahui bahwa baju besi itu disebut baju besi dewa palsu, dan saya merasa baju besi itu sangat bagus. Jadi, bisakah Anda membantu saya membuatkannya untuk saya juga? Xiaoyan berkata dengan nada santai. Jelas Xiaoyan juga menyadarinya bahwa reaksi terbesar nomor 6 juga sangat terkejut. Jadi Xiaoyan juga menyadarinya bahwa reaksi terbesar nomor 6 juga sangat terkejut. Jadi Xiaoyan juga harus bisa membuat nomor 6 tidak bereaksi sama sekali saat dia berdiskusi dengan nomor 8. Nomor 6, apakah Anda keberatan jika Anda tidak berbicara? Xiaoyan bertanya kepada nomor 6. Jelas dia berinisiatif membiarkan dia berbicara terlebih dahulu. Tentu saja, hanya saja baju besi ini sudah lama bersama saya. Namun saya tidak pernah tahu nama baju besi ini, yang ternyata berasal dari Taisu. Bahkan ada yang serupa. Nomor 6 menjawab Xiaoyan, namun sepertinya dia membuat alasan yang serius. Bagaimanapun dia juga harus menyembunyikan identitasnya. Menurut saya, nama baju besi ini tidaklah penting, namun baju besi ini sangat bagus. Jika nomor 8 tidak keberatan, bisakah Anda membuatkannya untuk saya? Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh yang membuat nomor 6 tidak lagi dapat berbicara. Saya bisa membuatkannya untuk Anda juga, dan Anda juga dapat menambahkan bahan lain. Kebetulan saya punya reservasi ini, tapi sekarang membutuhkan bahan baru, sehingga saya dapat merombaknya dan membuatnya lebih sempurna. Karena jika baju besi ini masih terlihat sama seperti ribuan tahun yang lalu, bukankah itu berarti saya akan kehilangan muka saya sendiri? Nomor 8 menyetujui permintaan Xiaoyan secara langsung, yang membuat Xiaoyan juga cukup terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa nomor 8 akan menyetujuinya begitu saja. Meskipun masih ada bahan lainnya yang dibutuhkan dalam peningkatan baju besi ini, tetapi Xiaoyan bisa menemukannya. Oke, tidak masalah. Nanti saya transfer bahan lainnya kepada Anda. Kalau begitu, saya ucapkan banyak terima kasih. Dengan ini, saya akan berhutang budi kepada Anda. Jika kamu membutuhkan sesuatu, Anda bisa memberitahu saya. Xiaoyan berbicara langsung dengan serius, bahkan nomor 6 juga berhenti merespon. Karena jika nomor 6 berbicara lagi, itu hanya akan mengkonfirmasi segala sesuatu yang telah terungkap. Bahkan akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan pada semua orang. Jadi dia menutup mulutnya. Dengan cara ini, saya memang bisa mendapat komisi, tapi sulit untuk mengatakannya. Namun jika memungkinkan, tolong bantu saya memurnikan pil obat untuk saya, dan saya akan menyempurnakan pesanan Anda. Jadi kedua belah pihak akan saling menguntungkan. Untuk resep dan bahan obatnya nanti saya kirimkan kepada Anda. Nomor 8 berkata setelah ragu-ragu sejenak. Mendengar itu, Xiaoyan sangat senang dan langsung memberikan persetujuan.
Setelah percakapan dengan nomor 8 selesai, sekarang giliran Xiaoyan untuk berbicara. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, Xiaoyan tidak berbagi informasi berguna, tapi kali ini adalah kasus nomor 7 dan nomor 8, dan Xiaoyan juga tidak bermaksud berbagi informasi apapun. Bagaimanapun kekuatannya masih terlalu lemah, sehingga informasi apapun dapat terungkap dengan sendirinya. Lagi pula, Xiaoyan hanya mengetahui beberapa informasi tentang dunia sensi, dan Xiaoyan juga tidak berani mengarang informasi tentang dunia lain. Karena bagaimanapun, semua orang yang berada di sini berasal dari dunia yang berbeda, sehingga kebenaran serta kebohongan akan terungkap dalam sekejap. Saya memang berencana untuk pergi ke dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Setelah saya melakukan persiapan, jika di antara kalian ada yang ingin pergi ke sana, mungkin kalian bisa ikut dengan saya. Xiaoyan berkata dengan serius. Lagi pula, Xiaoyan adalah orang terlemah di antara orang-orang yang ada di tempat ini. Jadi alangkah baiknya jika mengenal salah satu dari mereka. Meski begitu, alasan sebenarnya Xiaoyan berani mengatakan ini adalah karena Xiaoyan yakin tidak akan ada seorang pun di tempat ini yang berani ikut dengannya pergi ke dunia kuno, Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Untuk mengekspos diri mereka sendiri, termasuk Xiaoyan sendiri, sebisa mungkin untuk tidak mengekspos identitasnya, selama dia berada di dunia kuno Dewa Abadi dan Dewa Iblis dengan mudah. Nomor 9, apakah Anda yakin ingin pergi ke dunia kuno Dewa Abadi dan Dewa Iblis? Jika begitu, saya akan memberi Anda harta pertahanan diri, dan saya akan memberikannya pada Anda setelah pertemuan selesai. Nomor 2 adalah orang yang pertama merespon Xiaoyan. Terima kasih banyak, jangan repot-repot. Xiaoyan tidak banyak bicara dan menjawab dengan singkat. Apakah Anda tidak membutuhkannya? Nomor 2 berkata lagi, namun dia dengan sedikit bingung karena Xiaoyan ragu-ragu menerima pemberiannya. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah hadiah ini seharusnya tidak dianggap sebagai bantuan? Xiaoyan yang berkata sambil tersenyum kecut. Mendengar itu, nomor 2 tertegun sejenak. Jangan khawatir, saya tidak memiliki niat lain. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja. Dan itu tidak masuk dalam perhitungan bantuan apapun. Tapi jika Anda pergi ke sana, saya harap Anda dapat memenuhi permintaan saya. Jadi apapun yang Anda butuhkan, saya akan memberikannya. Nomor 2 menjawab sambil tertawa sedikit. Oke, tapi saya belum memutuskan kapan akan pergi. Namun saya akan bergantung pada keberuntungan saya sendiri. Lagi pula saya tidak punya perlindungan pohon dunia untuk perjalanan ini. Dan saya hanya akan ikut bersenang-senang di sana. Tapi saya mencari pesanan Anda dengan hati-hati. Dan saya tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Begitu saya menemukannya, saya juga akan membunuhnya untuk Anda. Xiaoyan berkata dengan ringan. Namun dalam kata-kata pendeknya, itu terdengar sangat mendominasi. Bahkan ada rasa mendominasi yang setara dengan nomor 2. Sepertinya Anda seorang pria yang sangat kuat. Tentu saja bukan tanpa celah kalau saya orang kuat seperti Anda. Maka saya tidak membutuhkan perlindungan seperti baju besi sama sekali. Xiaoyan sebenarnya ingin mengatakan ini, tapi dia tidak berani melakukannya. Tapi tentu saja, Xiaoyan juga memiliki beberapa perhitungan dalam pikirannya. Bagaimanapun identitas semua orang termasuk Xiaoyan, semuanya hanya tebakan. Apakah nomor 2 atau yang lainnya sangat kuat atau lemah? Sangat sulit untuk mengkonfirmasinya. Bagaimanapun, semua orang yang ada di sini tidak mengenal identitas satu sama lainnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.